Adik-adik tahu nggak bagaimana caranya kita membedakan apa itu data primer dan apa itu data sekunder? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya dan pantengin terus channel saya sampai full. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan apa itu data primer atau apa itu data sekunder. Nah, tentunya adik-adik pasti sudah sering mendengar kedua dari istilah data tersebut. Ya, baik itu data primer maupun data sekunder. Nah, tidak sedikit pula banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang tidak paham sebenarnya data primer itu seperti apa, kemudian data sekunder itu seperti apa. Nah, pada video ini mungkin tidak akan terlalu panjang, saya akan sedikit sharing terkait apa itu sebenarnya data primer dan apa itu data sekunder. Ya. Jadi kita langsung saja. Jadi kalau data primer itu merupakan data yang kita peroleh atau kita kumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri. Ya, jadi kita mendapatkan data tersebut itu dikumpulkan secara langsung oleh si peneliti. Ya, nah data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data yang baru ya, yang memiliki sifat up to date ya. Kenapa kok dinilai sebagai data yang bersifat up to date? Karena data itu kita peroleh secara langsung dari hasil penelusuran kita, dari hasil peninjauan kita di lapangan. Nah, biasanya jenis-jenis data primer ini seperti misalnya Anda melakukan wawancara, kemudian Anda melakukan atau menyebarkan kuesioner, atau Anda menyebarkan angket, atau Anda melakukan eksperimen langsung mengambil data di laboratorium. Nah, itu yang disebut dengan data primer. Nah, lalu bagaimana dengan yang disebut dengan data sekunder? Nah, tentunya kalau data sekunder itu adalah kebalikan dari data primer tadi, ya. Jadi data sekunder itu adalah data yang sumber datanya itu diperoleh secara tidak langsung. Jadi Anda bisa mengambil dari misalnya sumber-sumber yang lain yang sebenarnya sudah didapatkan atau sudah dilalui atau sudah diperoleh sebelumnya oleh orang lain. Contohnya misalnya Anda mengambil data dari data statistik. Ya, gitu. Atau Anda bisa mengambil data-data dari dinas-dinas, macam itu. Atau Anda mengambilnya data dari internet. Ya, itu yang disebut sebagai data-data sekunder. Nah, biasanya kalau orang-orang itu juga menyebutkan bahwa kalau yang data sekunder itu identik dengan yang namanya lab kering. Ya gitu. Tetapi yang data primer itu identik juga yang disebut dengan lab basah. Tapi bagi saya itu tidak ya. Jadi tergantung dari skop kita melakukan risetnya seperti apa. Ya, kita melakukan penelitiannya seperti apa. Baik data primer maupun data sekunder itu bisa dihasilkan dari dua lab ya, baik itu lab yang basah maupun yang lab kering. Nah, kalau adik-adik masih bingung apa lagi itu lab kering dan apa itu lab basah, nah itu biasanya kalau yang lab basah itu ya kita mainnya lebih kepada eksperimen secara langsung di laboratorium yang biasanya berhubungan dengan kalau keteknikan ya, itu ya misalnya dengan chemical, kemudian dengan artinya kita mencari informasi data tersebut itu tidak bisa kita tinggalkan bisa kita tinggalkan tapi tidak bisa terlalu lama. Nah, sedangkan kalau yang lab kering itu biasanya kita menggunakan sistem model ya, kebanyakan semacam itu. Jadi datanya kita ambil dari internet atau sumber dari yang lain, kita olah menggunakan model. Nah, semacam itu. Jadi perbedaannya sudah jelas ya adik-adik. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.